Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Nama saya Luhputu Sendratari, lahir di Kota Denpasar pada tanggal 8 Desember 1961. Saya berasal dari keluarga ya tergolong kelas menengah lah. Mengapa kelas menengah? Karena bapak saya adalah seorang guru, kemudian sempat juga menjadi wirausaha di Denpasar, dan ibu saya adalah seorang bidan. Saya adalah anak pertama dari 4 bersaudara, dan kemudian saya menikah dengan teman satu alma mater, Bapak Dr. Ketut Margi, dan dikaruniai 2 orang anak, Putu Wisudantari Partami, sarjana psikologi, dan yang kedua adalah Made Pradnyana Putra, sarjana komunikasi. Saya dibesarkan oleh ayah saya dan ibu saya dengan prinsip bahwa pendidikan itu merupakan hal yang sangat penting dalam hidup, dan itulah yang akhirnya mempengaruhi pandangan dan prinsip saya sampai saat ini, dan saya teruskan kepada anak-anak. Masa kecil saya lalui dengan menyenangkan lah, karena orang tua saya juga menyisipkan hal-hal yang menggembirakan gitu. Masa kecil yang saya hidup di tengah-tengah keluarga besar dan merasakan pula bagaimana bermain bersama dengan saudara-saudara saya. Bagaimana kemudian saya juga diperkenalkan secara rutin, misalnya diajak piknik gitu, karena beberapa tempat di Kota Denpasar itu seperti Sanur gitu, misalnya, itu masa kecil saya yang saya nikmati dengan penuh keceriaan lah bersama keluarga besar. Oh ya, saya punya pengalaman yang nggak enak lah ya, waktu saya masih di jenjang sekolah dasar. Jujur saya pada waktu itu saya sekolah dasar di tahun 1977 gitulah ya. Saya mengalami situasi pembelajaran yang terus terang aja tergolong menyiksa saya waktu itu gitu. Ya, siksaannya itu adalah di saat-saat pulang sekolah, guru saya selalu menerapkan strategi drill, yaitu strategi yang memaksa anak untuk bisa punya kemampuan berhitung cepat, dan kemudian kalau mampu untuk berhitung cepat itu yang bisa cepat pulang gitu. Dan terus terang pada waktu itu saya tidak punya kemampuan sebagaimana teman-teman saya untuk bisa pulang cepat dan bisa menjawab cepat gitu. Dan itu pengalaman yang menurut hemat saya sangat membekas sebenarnya gitu. Bahwa saya selalu ada dalam suasana ketakutan gitu di setiap akan pulang sekolah ketika diterapkan hal seperti itu. Itu pengalaman yang terus terang aja menjadi refleksi bagi saya bahwa menjadikan suasana belajar yang menyenangkan itu tidak haruslah dalam
situasi yang memaksa anak untuk melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan baginya. Ya. Ya, itu mungkin disebabkan karena saya ketemu orang-orang yang yang membuka kesadaran saya bahwa seperti cerita saya tadi, orang tua saya gitu selalu menanamkan pendidikan itu penting, penting. Dan setelah saya melewati masa SD itu masih di tahun 70-an, saya memang ketemu orang-orang yang guru-guru yang dengan karakter yang keras gitu loh. Di SMP saya melewati di SLUB Saraswati, ketemu juga guru-guru yang memberikan cara mendidik yang tergolong keras di era itu gitu. Namun ketika memasuki fase di SMA, saya ketemu guru yang mampu menimbulkan pesona guru saya itu pada diri saya gitu, bahwa menyenangkan sekali jadi guru gitu. Nah itu yang memupus juga mempengaruhi gitu, traumatik itu tidak muncul gitu, bahwa ternyata ada di dunia pendidikan itu sangat menyenangkan gitu. Ya, memang itu problem yang dominan ya, bahwa kultur kita di masyarakat yang pada umumnya tidak mendukung lah kalau perempuan perlu sekolah tinggi-tinggi gitu. Tapi ya saya beruntung, sekali lagi saya beruntung di lingkungan keluarga yang tidak mengalami hambatan gitu tentang ketidakadilan gender itu, dan justru orang-orang di sekitar saya itu tidak membangun struktur yang membuat saya harus dibedakan gitu. Sekali lagi pada figur bapak dan ibu saya itu hadir sebagai sosok yang memang kesehariannya tidak pernah membedakan gitu. Bahkan sampai saya sekolah di S2 waktu itu di Universitas Indonesia pun, justru yang memberikan dukungan penuh itu adalah bapak dan ibu serta adik-adik saya gitu. Jadi iklim di sekitar saya yang mungkin membuat kondisi dan kesempatan saya untuk melaju terus di dunia pendidikan itu menjadi terbuka lebar. Saya menempuh pendidikan SD itu di Kota Denpasar, persisnya adalah di SD 7 yang berlokasi di Kayu Mas Kaje, gitu, sebelah timur SMP Negeri 1 sekarang. Kemudian berikutnya saya berkesempatan melanjutkan jenjang SMP, itu adalah di SLUB, namanya SLUB Saraswati Denpasar. Kemudian lanjut ke SMA Negeri 2 Denpasar, dan disitulah saya menemukan sosok guru yang membuat takdir saya ada di Singaraja. Karena seperti yang saya bilang tadi, bahwa saya terpesona dengan guru sejarah saya, yaitu Bu Aryani, yang membuat, wah, jadi guru itu betapa menyenangkan gitu. Nah, karena pada waktu itu pilihan sekolah negeri untuk keguruan itu hanya ada di Kota Singaraja, yaitu di FKG yang menjadi bagian dari UNUD, bukan Fakultas Kedokteran Gigi, tapi adalah Fakultas Keguruan cabang Universitas Udayana. Jadi saya menamatkan S1-nya di Fakultas Keguruan Universitas Udayana di Prodi Pendidikan Sejarah. Nah, lanjut kemudian saya diperkenalkan studi S2 saya oleh Pak Prof. Bau Atmaje. Itu diperkenalkan program studi kajian wanita di Universitas Indonesia, yang pada waktu itu ketika disebut prodi itu saya bertanya-tanya, itu prodi apa ya gitu.
benar-benar asing bagi saya. Kenapa ada prodi mengkaji wanita gitu? Itu benar-benar saya masuk ke prodi yang sesungguhnya masih gelap eh, pada waktu itu. Tapi begitu masuk ke prodi kajian wanita, di situ kemudian menumbuhkan iklim kesadaran yang luar biasa gitu, bahwa ada sesuatu yang memang perlu dibenahi dalam kaitannya dengan relasi perempuan dan laki-laki. Semakin kuat akhirnya perspektif saya ketika mendapat kesempatan untuk masuk di prodi kajian budaya Universitas Udayana untuk strata S3. Di situ benar-benar saya masuk dalam situasi akademik yang betul-betul semakin menajamkan lah perspektif saya tentang ketidakadilan dalam relasi perempuan dan laki-laki, kemudian kesetaraan, ya pokoknya isu-isu isu-isu kritis yang berkaitan dengan hubungan relasi perempuan dan laki-laki dengan berbagai implikasinya, gitu. Ya itu kembali lagi ke kisahnya kepada guru sejarah saya, Dek. Beliau itu punya di mata saya pada waktu itu, beliau punya kemampuan yang luar biasa, yang mampu mengubah mengubah jalan studi saya. Yaitu beliau punya kemampuan bercerita tentang peristiwa masa lalu gitu. Apakah itu cerita yang heroik maupun cerita yang romantis lah, dalam seperti cerita Ken Arok, Ken Dedes, kemudian heroik tentang Perang Dunia gitu. Itu jujur saja sudah bikin, aduh hebat juga ya ini guru, bikin saya kok menjadi senang gitu mendengar orang bercerita gitu. Kisahnya sederhananya seperti itu sebenarnya, jadi dilatar belakangi oleh pesona guru saya dalam bercerita. Oleh karena itulah saya sampai sekarang pun masih punya keyakinan bahwa salah satu kompetensi untuk menjadi guru sejarah yang mempesona itu adalah kemampuan dalam bercerita tentang masa lalu. Gitu. Ya, orang tua saya punya harapan sebagaimana orang tua pada umumnya lah, Dek. Apalagi di era itu, sampai sekarang pun masih ada pola umum yang Ibu maksud adalah selalu berharap bahwa anaknya jadi dokter. Itu hal yang nggak pernah luntur ya sampai sekarang gitu. Kalau saya boleh kembali bercerita bahwa sesungguhnya dari seleksi penjurusan itu saya masuk di IPA sebenarnya gitu. Tapi terus terang saya tidak nyaman. Saya menyadari saya tidak ada di situ gitu. Dan sempat memang duduk di kelas IPA itu kurang lebih selama 2 minggu gitu. Satu, penyiksaan secara sosial, saya bisa terasing gitu. Karena teman-teman kita SMA tuh kan biasa punya geng gitulah, Dik. Geng saya semuanya tidak ada di saya gitu. Itu nyiksa secara sosial. Kemudian berikutnya saya nggak nyangkut gitu dengan ilmunya gitu, dan sekaligus menyadari bahwa kemampuan saya tidak di sini gitu. Mungkin itu salah jurusan aja gitu. Kemudian dengan memberanikan diri, saya mengajukan pada kepala sekolah, saya pindahkan aja ke IPS gitu. Dan ya syukurnya kepala sekolah waktu itu mengizinkan saya. Sampai di rumah ya ketahuan lah, saya harus berdebat juga sama orang tua saya yang berharap dan menyesalkan kenapa harus tidak dicoba gitu, kenapa harus pindah ke jurusan yang menurut hemat beliau tidak menjanjikan gitu kan. Tapi karena saya mantap melangkah di ilmu-ilmu sosial. Beliau cukup bijak ya untuk memahami lah gitu pilihan saya, dan tidak pernah mengungkit-ungkit lah gitu.
tidak pernah mengungkit apa yang menjadi pilihan saya, gitu. Ya, pada waktu saya S2, itu pun keputusannya adalah hasil kompromi dengan keluarga dan dengan suami, dengan sendirinya. Karena saya harus pergi jauh gitu kan, meninggalkan anak saya udah lahir yang pertama pada waktu itu. Ya dalam situasi psikis yang sesungguhnya berat sih sebenarnya, Dek, gitu. Tetapi justru suami saya waktu itu hadir memberikan support, padahal saya mundur waktu itu sebenarnya. Dan dalam kondisi sakit sebenarnya waktu itu, saya sempat ambil anggur, tapi nggak tahu bahwa itu ambil anggur, itu saya bawa ke Jakarta waktu itu. Tapi justru suami saya memberi support, karena dengan alasan sayang ini kelulusan ini ditinggalkan, nanti kalau diulang tahun depan lagi belum tentu akan berhasil gitu. Terkait dengan pembagian waktu pembagian pekerjaan di rumah, tentu itu sudah ada pengambil alihan gitu. Keluarga asal saya juga mensupport dengan cara ikut mengasuh anak yang pertama gitu, dan suami juga ya bisa lebih tenang juga lah gitu. Ya, saya pernah gagal gitu kan, dalam kaitannya dengan pengajuan guru besar gitu. Saya sering bercanda sama teman-teman, dalam kegagalan itu saya bertapa gitu. Lama saya bertapa, Adik. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan adanya orang-orang yang di luar sana selalu mengingatkan bahwa menjadi guru besar itu adalah bukan hanya untuk kepentingan pribadi, bahkan Pak Rektor, Pak Prof. Jampel juga kan sering di forum-forum mengingatkan kita bahwa itu juga harus disadari sebagai sebuah kepentingan lembaga gitu. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya kesadaran itu muncul gitu. Ya bangunlah saya dari tapa gitu. Dan pengalaman menjadi gagal itu membangun keyakinan saya bahwa dalam fase usia yang sudah tergolong dewasa gitu ya, apalagi istilahnya dewasa tua ya, yang sesungguhnya menjadi kunci untuk kita bangkit itu adalah diri sendiri gitu. Kemudian hal yang juga tidak kalah berkesannya selain kegagalan ya, saya juga memiliki kesan yang selalu saya hidupkan dalam diri saya adalah kesan yang menyenangkan ketika mendampingi mahasiswa untuk jalan-jalan untuk sebuah kepentingan studi. Saya sering mengajak mereka sebelum COVID jalan-jalan ke desa-desa kuno, desa-desa Baliage, dengan harapan bahwa mereka menemukan inspirasi untuk mendapatkan isu yang akan ditulis dalam bentuk skripsi. Suasana yang sangat menyenangkan dengan mereka itu yang selalu meyakinkan diri saya bahwa menjadi guru bagi mereka adalah hal yang sangat menyenangkan. Gitu. Ya, saya harus mengatakan bahwa keberhasilan ini tentu tidak bisa lepas dari jalan yang dibukakan oleh Yang Maha Kuasa. Tanpa kekuatan beliau, saya tidak akan ada di titik ini. Karena itu ada situasi-situasi yang saya yakini itu adalah karena jalan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Gitu. Kemudian tentunya yang juga yang tidak bisa saya
lupakan itu adalah jasa dari keluarga besar saya yang ada di Denpasar, kemudian yang ada di di Kembang Merte, Candi Kuning sana gitu. Kalaulah boleh saya menyebut ya ipar-ipar saya, yang satu ada yang sudah almarhum baru-baru ini, doa tulusnya tentu tidak akan pernah saya lupakan gitu. Dimanapun dia berada saat ini gitu, yaitu Wayan Parwati. Kemudian tentu adalah keluarga inti saya, suami dan anak-anak saya, itu mereka selalu mensupport dengan gayanya masing-masing gitu. Itu yang membuat saya seperti tadi itu ya bangun dari tapa lah gitu. Kemudian yang membangun wawasan akademik saya yang ingin saya sebut dan selalu mengingatkan saya akan pentingnya menjadi atau meraih karir tertinggi dalam bidang akademik adalah Profesor Dr. Nengah Bawa Atmaja. Beliaulah yang memperkenalkan saya tentang prodi kajian wanita itu, yang kemudian membuat perjalanan karir saya selalu terkonsentrasi pada isu-isu gender dan isu-isu tentang wanita atau perempuan. Gitu. Dan tentunya yang juga tidak bisa saya abaikan adalah staf pimpinan di Undiksa yang di bawah kepemimpinan Profesor Dr. Nyoman Jampel selaku rektor, dan juga Bapak WR2 Prof. Wayan Lasmawan yang juga beberapa kali memanas-manasi saya dengan gaya beliau gitu, yang mampu juga membuka, oh iya juga ya, memang saya harus menuju ke jalan ini. Kemudian yang tidak juga saya bisa lupakan adalah komunikasi yang intens dan yang juga membangunkan kesadaran saya adalah Bapak WR1, Bapak Profesor Dr. Gede Rasben Dantes, dalam kehangatan komunikasinya sudah mampu juga membuka kesadaran saya. Oh ya, ayo Bu, cepat. Dan dukungan juga yang tidak bisa saya lupakan dari Bapak WR3 yang selalu bercakap, karena kami berapa kali sempat ketemu di Denpasar gitu. Bapak Profesor Dr. Wayan Swastre, dan terima kasih atas apa yang sudah dibukakan untuk saya gitu. Dan tentunya tim percepatan guru besar juga Bapak Profesor Dr. Wayan Sudiana beserta jajarannya itu tentu juga sudah mampu mengulik-ngulik apa ya istilahnya ya, misalnya ya selalu tidak henti-hentinya juga mengingatkan Bu Sandra ayo gitu. Itu juga adalah orang-orang yang tidak bisa saya abaikan. Saya selalu lewat berbagai perjuangan di dunia pendidikan itu ternyata sudah mampu meyakinkan diri saya bahwa pendidikan itu akan membuka ruang khusus bagi perempuan untuk selalu dianggap ada gitu. Karena sangat tidak enak kalau dianggap tiada. jadi sudah mampu membangun keyakinan saya bahwa oh ya, ruang pendidikan sesungguhnya adalah ruang yang bisa menumbuhkan daya bagi perempuan dalam arti yang luas. Tantangannya itu adalah merawat mood untuk berkarya. Dalam hal ini salah satu barometer untuk menjadi seorang guru besar itu adalah menunjukkan karya dalam bentuk karya tulis dengan sendirinya ya Dek ya. Itu yang tantangan terbesar, karena seringkali mood itu mendapat godaan gitu
dari hal yang ada di luar diri kita gitu. Itu tantangan terbesar gitu. Jadi merawat mood untuk selalu bisa nulis sekecil apapun gitu, itu adalah tantangan yang terbesar gitu. Saya ingin melanjutkan nulis buku itu. Jadi nulis buku berkaitan dengan secara berkelanjutan gitu, berkaitan dengan tentu konsentrasi saya di bidang ilmu kajian gender. Sekarang istilahnya kajian gender supaya lebih adil pada laki-laki gitu. Jadi bukan kajian wanita aja, jadi kajian gender. Itu ini saya. Oh ya, luar biasa lah. Kalau itu mungkin kata yang lebih tepat ya. Luar biasa yang saya maksud bahwa saya mengikuti gitu kan dari tahun 80. Jadi Ibu ada di yang belum dulu waktunya FKG namanya itu di tahun 80, itu dalam hitungan sudah lebih dari setengah ya umur Ibu ada di sini. Secara fisikal itu tentu sangat luar biasa perkembangan Undiksa secara fisik gitu. Karena apa istilahnya candaan yang muncul ketika di tahun 1980 ketika kita masih mahasiswa, itu kampus kita berbatu yang sering merusak sepatu gitu. Itu candaannya kayak gitu deh. Tapi sekarang kita sudah bisa apa namanya berjalan di jalanan yang begitu mulus, kemudian dengan gedung-gedung yang begitu megah gitu. Belum lagi kalau saya melihat perkembangan prestasi Undiksa saat ini yang non fisikal itu adalah karya-karya teman-teman gitu, maupun karya-karya mahasiswa yang sudah begitu melaju dengan sangat secara kuantitatif ya, itu sangat banyak jumlahnya, bahkan sudah mencapai peringkat yang bisa menyaingi gitu loh prestasinya untuk universitas lain di Indonesia. Belum lagi kerjasama dengan dunia usaha, kemudian tulisan-tulisan teman yang sudah diakui, kemudian jumlah haki yang dimiliki teman-teman, itu adalah catatan-catatan prestasi yang memang harus disebutlah sebagai sebuah perkembangan Undiksa. Berkarya dan berkarya, itu mungkin kata kuncinya. Kemudian lebih lanjut adalah di dalam berkarya itu, saya punya pemikiran bahwa karya yang unggul itu yang mungkin bisa digagas ke depannya itu adalah karya yang dihasilkan dari sebuah kerjasama lintas keilmuan gitu. Bahwa masing-masing bidang keilmuan di Undiksa ini perlu menyapa satu sama lain, karena itu akan bisa menjawab berbagai persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat, karena persoalan masyarakat itu ternyata adalah bukan disebabkan oleh faktor yang tunggal, tetapi adalah faktor yang jamak. Oleh karena itulah itu memerlukan sebuah karya bareng lah, supaya bidang ilmu yang ada di Undiksa ini bisa saling menyapa untuk menciptakan sebuah karya yang bisa menjawab banyak hal gitu. Dan saya kira gagasan itu muncul setelah Ibu ingat bahwa jargon yang diambil untuk visinya Undiksa adalah filosofis yang sangat mulia, yaitu Trihita Karana. Jadi gagasan itu menurut hemat Ibu berkaitan erat dengan adanya iklim di mana bidang keilmuan di Undiksa juga bisa saling menyapa, bukan hanya kemudian membangun harmoni ke atas saja, tapi juga harmoni sesama bidang keilmuan dan juga harmoni lingkungan. Iya, saya punya harapan
Undiksa semakin menjadi lembaga yang diperhitungkan oleh lembaga lain di Indonesia ini, gitu. Dan saya punya keyakinan bahwa itu pasti bisa dengan spirit Trihita Karana yang sudah terlanjur kita ambil, dan itu adalah harus kita pertanggungjawabkan bersama-sama. Acara ini diproduksi oleh